Ahmad, saya silahkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Bagas, moderator kita pada malam hari ini. Hadirin wal hadirat, peserta kajian Halaf ad-Din yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khaliqul ardi was samawat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, sahibul khairat wal barakat. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Tentu kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, memuji, mengagungkan Allah, mensyukuri semua karunia-Nya yang tiada terhingga. Semakin banyak kita mengagungkan Allah, memuji dan mensyukurinya, insya Allah akan semakin banyak pula limpahan karunia Allah untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah pula berkenan menerima semua amal kebaikan kita. Allah pula berkenan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin menjadi umatnya yang layak mendapatkan syafaat. Karenanya terus-menerus kita menggali, mengamalkan semua tuntunan Nabi hingga kita semuanya digolongkan menjadi umatnya yang kelak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Temanya cukup berat, yaitu harmonisasi keluarga sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berarti bahwa materi ini hanya untuk yang sudah berkeluarga. Tetapi insya Allah yang punya rencana, yang sudah nawaitu, bahkan mungkin sudah melakukan berbagai macam ikhtiar untuk berkeluarga, mudah-mudahan materi ini juga dapat menguatkan kembali motivasi kebaikan kita dalam rangka mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman yang berbahagia, saya awali dengan satu konsepsi yang sangat agung dari keluarga. Jadi menurut ayat-ayat Al-Quran, berkeluarga itu memiliki minimal 7 kekhususan yang tidak ada pada konsepsi yang lain. Kenapa? Karena keluarga itu amat sangat penting menurut Allah, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga bagi kita berkeluarga adalah keniscayaan. Karenanya kekhususan inilah yang menjadi landasan kita untuk berkeluarga, untuk membangun satu entitas kecil dari masyarakat yang mulia. Yang pertama, keluarga itu dikhususkan oleh Allah dengan doa yang sangat khusus. Kalau surat Al-Furqan 74, saya yakin sudah sangat familiar doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Berarti ada doa khusus. Dalam kaidah ilmu Al-Quran, kalau Allah mengkhususkan sebuah doa, berarti memiliki keutamaan. Kenapa Allah menuntun kita berdoa? Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami pasangan dan keturunan. Pada tentu kita berteman, kita bertetangga, kita bersahabat. Kekhususan ini menunjukkan bahwa memang Allah mengisyaratkan sebuah hal yang sangat mulia, yaitu doa yang sangat khusus untuk keluarga. Dikatakan, kalau belum berkeluarga, kita berdoa untuk siapa? Meskipun untuk siapapun boleh. Tapi kan ini ada kekhususan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang lain ada doanya Nabi Ibrahim di surat As-Saffat ayat yang ke-100, nanti bisa dirujuk ayatnya, Rabbi habli minas solihin. Seorang nabi saja juga berdoa khusus untuk keluarganya. Seorang Nabi Zakaria pun berdoa khusus untuk keluarga. Dan kita memiliki tuntunan yang sangat agung bagaimana berkeluarga dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ada perintah yang sangat khusus untuk keluarga. Tentu ayat ini juga sering kita baca, sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu
Qu anfusakum wa ahlikum naro. Allah menyebut bahwa jika benar-benar kita orang beriman, perintahnya adalah peliharalah dirimu dan keluargamu. Kenapa ada kata wa ahlikum, keluargamu? Berarti penting bagi Allah dan penting bagi siapapun. Karenanya ini menjadi kekhususan yang kedua, bahwa berkeluarga Allah khususkan dengan perintah yang sangat khusus. Nanti surat Toha 132 Allah khususkan agar perintah sholat, perintah ibadah juga lebih khusus untuk keluarga kita. Yang ketiga ada surga untuk keluarga. Bisa dibayangkan, memang surga itu umum. Tapi ada surga yang diperuntukkan khusus. Misalnya di sini Allah ingatkan di surat Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adni yadkhulunaha. Surga-surga Aden, siapa yang masuk? Tentu para penghuni surga yang layak. Tetapi mereka kemudian diperkenankan masuklah bersama orang yang soleh dari orang tua mereka, dari pasangan, suami atau istri, dan anak keturunan. Dipersilakan oleh Allah, menunjukkan ada kekhususan. Mohon maaf, teman nggak disebut. Mohon maaf, tetangga nggak disebut. Bukan berarti tidak penting. Tapi ini mengisyaratkan bahwa Allah menyiapkan surga yang khusus untuk keluarga. Berarti kita semuanya ingin mengkhususkan keluarga kita sebagai media surga kita, insya Allah. Karena ada surga yang khusus, ada perintah yang khusus, ada doa yang khusus, maka berkeluarga juga ada ujian yang khusus. Sehingga temanya harmonisme itu tidak ujuk-ujuk gitu ya. Tiba-tiba harmonis sendiri. Ada pemilihan pasangan, kemudian ada beberapa ya ilmu-ilmu untuk membangun keluarga yang harmoni. Karena berkeluarga ada ujian khusus. Ujiannya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ayatnya adalah sungguh hartamu dan anak-anakmu. Tentu tidak hanya anak, tapi istrimu, suamimu, keluargamu adalah fitnah, ujian. Kenapa Allah khususkan? Karena ada juga seorang yang sudah baik. Bahkan seorang nabi yang bernama Nabi Nuh. Allah uji dengan siapa? Putranya, Kanaan. Nabi Lut Allah uji dengan istrinya. Bahkan Nabi Adam Allah uji dengan putranya. Qabil membunuh Habil. Karena ini penting menurut Allah, maka ujian pun ada ujian yang khusus untuk atau dalam lingkungan keluarga. Tidak menafikan ujian-ujian yang lain ya. Ujian pertemanan, ujian harta, ujian ilmu, ujian-ujian yang lain. Tapi dalam konteks kita berkeluarga berarti ada ujian khusus. Kita tidak tahu. Tapi saya pribadi sangat yakin. Kalau di situ ada ujian, maka di situ ada pahala yang besar. Wallahu indahu ajrun azim. Di surat At-Taghabun ayat 15, dalam setiap ujian keluarga itu pahala yang sangat besar. Jadi pahala memang dari siapapun kita bisa mendapat, dari sahabat, dari teman. Tapi di sini ada kekhususan, insya Allah keluarga kita adalah lumbung dari ajrun azim, pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah 4 yang menjadi catatan awal tentang kekhususan kita memaknai sebuah keluarga. Ada yang lain, yaitu yang kelima adalah bahwa Allah peruntukkan nafkah itu untuk keluarga. Kalau selain keluarga, namanya zakat, infak, sodakoh. Untuk keluarga itu ada nafkah atau nafkah. Meskipun kita boleh membantu keluarga dalam bentuk sodakoh. Bahkan kalau orang membantu keluarganya karena memang sangat membutuhkan, pahalanya bukan hanya dihitung sodakoh, tapi ditambah pahala silaturahim. Karenanya di sini kekhususan. Sudahlah nafkah itu wajib. Yang kedua, kalau ditambah ada sodakoh, ada infak, maka dinilai 2 pahala. Berarti yang paling utama adalah untuk kita bantu memang keluarga. Yang layak untuk dibantu pertama kali adalah
keluarga, orang tua, suami, istri, dan anak-anak. Demikian juga Nabi mengisyaratkan yang kita bantu adalah mulailah yang kamu tanggung. Wabda biman ta'ul. Siapa yang kita tanggung? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Bukan menafikan yang lain ya, tapi kan ini Allah mengkhususkan, Nabi mengkhususkan. Maka kita harus mengkhususkan. Kalau kita tidak mengkhususkan, berarti kita belum memenuhi tuntunan Allah dan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yang keenam, bagi mereka yang menikah, yang berkeluarga, dikhususkan oleh Allah pertolongan. Bahkan di sini dikatakan dalam hadis Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Nasai pertama kali, yaitu 3 golongan yang wajib atas Allah untuk menolongnya. Berarti ada kepastian dalam tanda kutip, yaitu orang yang menikah mengharapkan iffah. Iffah itu artinya terhindar dari ucapan, perilaku, atau perbuatan yang konotasinya adalah seksualitas. Maka orang kan dijaga dengan pernikahan. Dan orang yang nawaitu menikahnya, berkeluarganya untuk lebih terjaga, itu pertama kali akan ditolong oleh Allah. Berarti ada pertolongan khusus. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada nilai atau pahala khusus. Ini mohon maaf, memang hadisnya amat sangat luar biasa. Jadi Allah merahmati seorang suami yang bangun, kemudian istrinya belum bangun, ia percikan air dan sholat bersama. Atau sebaliknya, bisa juga istri duluan bangun karena suaminya penat. Kemudian dia bangunkan suaminya, sholat 2 rakaat. Itu Allah berikan rahmat kepada suami dan istri. Ini menjadi kekhususan. Bahkan banyak hadis yang menyebutkan betapa Nabi itu berusaha. Kalau Aisyah radhiyallahu anha minum dengan 1 bejana, maka Nabi minum di tempat atau di lokasi Aisyah itu minum. Subhanallah, ada harmonisme, tetapi di situ ada pahala yang sangat besar. Berarti semakin harmoni, semakin baik hubungannya, semakin besar pahalanya. Sampai menyuapkan makanan itu kalau kepada istri, kepada anak, itu pahala. Ya, kepada orang lain bisa dosa. Tapi khusus untuk keluarga, disitulah karakteristiknya luar biasa. Kenapa orang itu segan berkeluarga? Bahkan sekarang sudah mulai banyak yang menginginkan kekeluargaan, menginginkan pula keturunan, karena secara demografi itu penting. Kita sesungguhnya sangat diuntungkan memang dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka pesan Nabi adalah, tidakkah kalian berdua mengerjakan sholat malam? Dikhususkan oleh Nabi. Padahal kan ada sahabat yang lain, ada sahabiah yang lain. Tapi secara khusus. Bahkan kalau berdua sholat, itu dicatat sebagai orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minaz-zakirinallaha katsira waz-zakirat. Sekali lagi, kalau dilakukannya suami dan istri, mungkin ditambah anak dan keluarga, nilainya beda daripada orang melakukannya bersama sahabat, bersama teman, atau bersama jamaahnya. Bukan berarti menafikan hubungan dengan yang lain, tapi spiritnya adalah bahwa kita ingin ya menjadikan keluarga itu adalah keluarga yang harmoni. Bukan harmoni fisiknya saja, tapi harmoni rohaninya. Karena fisik bisa saja harmoni, kemana-mana bareng. Bahkan sepertinya tidak pernah berpisah secara fisik, tapi secara rohani tidak dibangun keharmonian. Maka lambat laun mungkin dianggap dekat secara fisik, tapi tidak dekat secara rohani. Maka kedekatannya itulah yang Nabi sampaikan kepada Fatimah bersama suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Nah, sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit makna dari harmonisme.
Ya, tentu kita rujuk ke beberapa literatur. Ternyata keharmonisan keluarga itu adalah satu keadaan di mana anggota keluarga itu sepenuhnya mendapatkan ketenangan, ketentraman, terjalin kasih sayang dan saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik. Ada beberapa poin-poin besar dan tidak ada satupun yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan keluarganya yang jauh dari konsep tenang, tentram, sayang, pengertian, dialog, dan sebagainya. Atau kita bahas juga bahwa keharmonian keluarga itu terbentuk kalau semua anggota keluarga bahagia. Bahagia itu ditandai ketegangan berkurang, kekecewaan, apalagi galau, dan puas terhadap semua keadaannya. Fisiknya puas, mentalnya bagus, emosinya juga stabil, sosialnya juga memadai. Berarti kalau ingin keluarga itu terjadi harmonisme di dalamnya, mau tidak mau kita menyiapkan sekian banyak ikhtiar, yaitu ikhtiarnya adalah ketenangan, ikhtiar kasih sayang, ikhtiar saling pengertian. Kemudian di situ meskipun keadaannya secara fisik biasa saja, tapi kan bisa diperkuat dengan emosi yang baik, kemudian juga dengan berbagai macam keadaan-keadaan yang membahagiakan. Sampai Rasul menyebut dirinya itu paling baik atau dalam tanda kurung paling harmonis. Ya. Nabi itu paling harmonis. Jika tidak, maka tentu bermasalah keluarga Nabi. Tapi tidak ada sejarah atau catatan yang mengatakan Nabi itu paling buruk. Istrinya mengatakan paling baik, paling harmoni. Putra-putrinya juga mengatakan. Itulah yang disabdakan oleh Nabi. Sebaik-baik kalian, yaitu para suami, yang paling baik dengan keluarganya. Dan Nabi memastikan, aku yang paling baik terhadap keluargaku. Wallahu a'lam. Berarti bagaimanapun konsep harmoni, tetap saja Nabi lebih unggul. Bagaimanapun konsep keluarga sakinah dengan berbagai pandangan dan dimensi, tetap Nabi yang paling unggul. Jika tidak ada hadis ini. Berarti parameter orang paling baik, yang paling baik dengan keluarganya. Mafhum mukhalafah, sebaliknya kalau tidak baik, sebaik apapun dia dengan siapapun, tetap dicoret dari orang yang paling baik. Misalnya sama teman, begitu baik, toleran gitu ya, sabar, kemudian saling membantu. Tapi kok di dalam keluarga tidak terjalin tadi harmonisme. Maka menurut Nabi dicoret dari khairukum, sebaik-baik. Bukan berarti tidak boleh kita berbuat baik kepada yang lain. Tapi inilah parameter utama, parameter pertama, sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarganya. Memang tidak mudah. Bahkan dikatakan bersabar dengan keluarga itu paling berat. Contoh, kalau kita punya janji dengan teman, ya kemudian ada uzur, teman kita datangnya agak telat, setengah jam, 30 menit, 40 menit. Kita tidak pernah ya kecewa dengan teman itu. Bahkan kita dengan sangat toleran mengatakan, tidak apa-apa Pak, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa Mbak. Tetapi ketika ya janji itu dengan keluarga, janji itu dengan saudara, adik atau kakak, janji itu dengan orang tua, telat sedikit saja sudah terjadi ucapan-ucapan yang tidak baik. Memang tidak mudah. Kalau mudah tidak ada hadis ini. Kalau mudah, Nabi tidak menuntun dengan tuntunan yang sangat mulia. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, inti dari harmonisme pedomannya adalah ada pada muasyarah bil ma'ruf. Tentu dalam semua level ya. Muasyarah bil ma'ruf itu adalah pola hubungan yang patut dan layak. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, An-Nisa ayat 19. Maka di dalam buku nikah itu disebutkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf. Karena ini landasan ideal. Mau keluarga bahagia, mau keluarga sakinah mawaddah warahmah, mau keluarga harmoni, mau keluarga ideal, mau keluarga panutan, kalau tidak merujuk kepada wa ashiruhunna bil ma'ruf, tidak akan terjadi. Demikian juga surat Al-Baqarah 228. Walahunna mitsul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Jadi para wanita itu
punya hak yang seimbang dengan kewajibannya. Tetap bil ma'ruf. Nah, kata ma'ruf inilah yang menjadi landasan para ulama bahwa harmonisme keluarga itu tidak dalam satu keadaan. Ya tergantung dalam tanda kutip. Bisa jadi kalau untuk masyarakat tertentu, keluarga tertentu, ma'rufnya adalah demikian. Mungkin untuk keluarga yang lain tidak demikian. Tapi kan yang penting bahagia. Bisa jadi misalnya, kalau tolak ukurnya tidak menggunakan ma'ruf, maka sulit untuk kita memenuhinya. Misalnya keluarga bahagia itu anaknya cuma 2. Sulit. Ya. Keluarga bahagia itu atau keluarga harmoni itu yang punya kendaraan 10. Sulit. Keluarga harmoni itu yang punya waktu full time. Sulit. Keluarga harmoni itu yang waktunya lebih banyak di rumah. Sulit. Tapi bil ma'ruf. Maksudnya selayaknya, sepatutnya proporsional. Karena bisa jadi kan, memang ia sangat sibuk ayahnya, tapi dia memiliki quality time. Kualitas waktu yang memang itu sangat bagus. Karena persoalan waktu kan persoalan kualitas. Persoalan apapun kualitas. Kebersamaan itu intinya pada kualitas. Itulah harmonis. Tapi kalau maaf, ya biasanya kan gitu ya. Wah ini jarang pulang. Ini jarang ketemu. Bayangkan dulu para sahabat berapa kali ketemu keluarga. Kan mereka mencar. Mereka juga kalau melakukan perjalanan itu berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Nabi mengutus kamu ajarkan Al-Quran di tempat ini. Mereka kan berarti dalam waktu yang lama. Tetapi kualitas. Itulah al-ma'ruf. Karena nggak ada ketetapan yang baku. Misalnya harus sekian, harus demikian. Tetapi inilah pedoman inti. Kalau ingin kita membangun harmonisme dalam keluarga, maka kata kuncinya pada wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ada catatan yang menarik dari beberapa ulama tafsir. Yang pertama kalau kita baca tafsir Al-Muyassar. Jadi yang dimaksud dengan harmoni dalam keluarga berdasarkan An-Nisa 19 adalah berlandaskan hasrat, keinginan untuk memuliakan. Dan cinta memenuhi hak-hak. Berarti kalau orang ingin memiliki atau tetap memiliki keinginan memuliakan, mencintai, dan memenuhi hak-hak semua anggota keluarga, berarti dia ingin mendapatkan harmoni. Tapi tidak ada cinta, tidak mau memenuhi hak-haknya, maka terjauh dari harmonisme. Atau gaulilah mereka dengan cara yang sesuai dengan syariat, yaitu pergaulannya baik, penuh kemuliaannya, apakah ucapan atau tindakan. Ini Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Atau maksudnya adalah mencakup pergaulan dengan perkataan atau perbuatan. Karena memang seorang suami wajib menggaul istrinya dengan baik, hubungannya baik, tidak boleh ada gangguan, memberikan kebaikan, ramah dan sebagainya, serta memberikan kebutuhan istri sesuai dengan standar yang disesuaikan dengan kemampuan suami. Di situ juga menjadi catatan bahwa tidak ada patokan yang baku yang disebut dengan suami paling baik itu secara kuantitas tidak ada. Tetapi kalau secara kualitas kita setuju. Berarti ada kualitas waktu, ada kualitas komunikasi, ada kualitas cinta dan kasih sayang. Kalau secara kuantitas memang sulit. Ya mungkin kita mengalami ya beberapa saudara-saudara kita yang harus bekerja di luar kota dan keluarganya tetap jauh dengannya. Namun dengan konsep kualitas itu, insya Allah tetap dijaga harmoninya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian dari petunjuk surat An-Nisa ayat 19, maka kita baca Al-Baqarah 187. Jadi harmoni itu tidak boleh atau tidak mungkin hanya dari satu pihak. Ya. Allah menggambarkannya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka yaitu para istri adalah pakaian bagi kalian
para suami, dan kalian, wahai para suami, wahai para ayah, adalah pakaian bagi para istri, bagi para anak. Kenapa ilustrasinya adalah pakaian? Ya, tentu kita mafhum bahwa pakaian itu kebutuhan dasar selain dari makanan dan minuman. Bahkan seseorang tetap harus terpenuhi kebutuhan pakaiannya meskipun ia tidak terpenuhi kebutuhan fisiknya. Misalnya sedang puasa, kan tidak mungkin memenuhi kebutuhan fisik. Tapi pakaian tetap. Bahkan dulu ada cerita seorang suami tidak bisa dia sholat berjamaah karena kainnya gantian sama istrinya gitu. Cuman punya satu kain. Nggak bisa dia sholat berjamaah karena cuma punya satu kain. Bukan nggak bisa makan. Ya kalau orang tidak bisa makan masih bisa dia sholat berjamaah. Tapi kalau tidak punya kain yang menutupi aurat, nggak bisa dia sholat berjamaah. Ya, kemudian dia minta kepada Nabi didoakan agar terpenuhi ya pakaian untuk sholatnya. Dan Nabi doakan, kemudian ia mampu melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Pertama ilustrasinya adalah berarti saling memaafkan, saling melindungi, saling menghormati, dan saling menjaga diri. Dalam ilmu akhlak ada kaidah. Akhlak apapun, etika apapun, itu tidak bisa dijalankan oleh satu pihak. Kan muamalah itu dua pihak. Suami, istri, anak, orang tua, ya, teman dengan teman. Kalau hanya satu pihak yang menjalankan akhlak, tidak akan terjadi harmoni. Jadi kalau kita nuntut suami kita sabar, berarti istri harus sabar. Kalau istri nuntut suami sabar, suami nuntut istrinya sabar, berarti suami harus sabar. Kalau kita orang tua nuntut anak sabar, berarti orang tua juga harus sabar. Nggak mungkin, ya, hanya dari satu pihak. Itu konsep akhlak begitu. Kalau kita minta orang lain ikhlas, maka kita yang ikhlas duluan. Bu, ikhlas dong, gitu. Itu berarti kita duluan ikhlas. Karena memang begitulah standar dalam harmonisasi. Kan harmoni itu 2 atau 3 atau 4 ya, tergantung ya. Tapi kan tidak bisa sendiri. Kok harmoninya sendirian gitu ya. Temannya tidak diharmonikan, keluarganya tidak diharmonikan. Maka bahasa para ulama, harmoni itu kalau ada saling memaafkan, nggak harmoni. Bukan berarti suami nggak pernah ada salah atau istri nggak pernah ada salah. Tapi kalau saling memaafkan tetap harmoni. Saling melindungi itu tetap akan harmoni. Saling menghormati, suami menghormati istri, istri menghormati suami. Demikian juga suami menjaga dirinya, istri juga akan menjaga dirinya. Bayangkan banyak kasus kenapa suami melakukan perbuatan yang menyakiti istri, bisa jadi istri yang menjadi alasan suami untuk melakukan itu. Jadi tidak ada ketersalingan, saling percaya, saling trust gitu ya, saling menghormati, saling menjaga. Satu saja melakukan tidak menjaga diri, itu hasilnya yang lain pun untuk apa saya menjaga diri? Iya juga begitu. Akhirnya terjadi dendam kan gitu ya. Ah, dia aja kayak gitu, kenapa saya tidak begitu? Itulah harmoni itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada saling antara keduanya. Nah, saling yang paling tinggi adalah saling ya melakukan atau menjaga hak dan kewajiban. Ya, di sini ayatnya walahunna mitsul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Berarti bagi istri ada hak sebagaimana atas para istri juga kewajiban. Ya, bahkan di dalam hadis Bukhari Muslim kan ini luar biasa ya. Setiap orang itu ada hak dan ada kewajiban. Istri pun ada, suami itu ada, bahkan mohon maaf ya, yang membantu di rumah pun ada. Harusnya kan yang menjadi pemimpin itu hanya suami. Tapi bahasa hadis adalah suami juga pemimpin, istri juga pemimpin. Apa maknanya? Ada hak dan kewajiban. Kalau suami menunaikan kewajiban dengan baik, ia akan mendapatkan hak dari istri dan anaknya. Kalau istri menjalankan kewajiban dengan baik, ia juga layak mendapatkan hak. Persoalan dalam rumah tangga itu, ini asyik nuntut hak, tidak menunaikan kewajiban, atau ini juga sama.
ingin dipenuhi haknya, tapi tidak mau menunaikan kewajiban. Ada kisah yang menarik ya. Sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada sahabat Salman radhiyallahu anhu. Ya. Itu istrinya pernah mengadu kepada sahabat Umar. Kata Umar datang ke rumah Salman dan melihat istri dari Salman itu tidak menunjukkan sebagai istri yang bahagia gitu ya, pakaiannya lusuh gitu ya, keadaan dirinya tidak bagus gitu ya. Maka Umar bertanya, kamu istri kok berpenampilan begitu? Bagaimana mungkin kok istri tidak berpenampilan bagus di depan suaminya? Apa kata sang istri? Suamiku itu sudah tidak ingin dunia, wahai Umar. Dia tidak pernah memperdulikan aku. Dipanggillah Salman dan mengatakan, kalau kamu ingin dihormati istrimu, maka kamu menghormati istrimu. Luar biasa. Itu catatan yang sangat penting. Nah, kemudian di sini ada beberapa catatan dari saya tentang apa saja tuntunan harmoni sesuai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah mau tidak mau bahwa hubungan yang terbanyak, hubungan yang paling lama, hubungan keluarga. Hubungan kantor, hubungan profesi tidak lama. Ya, ada masa pensiun, ada masa-masa yang lain, tapi hubungan keluarga tidak pernah berakhir sampai semuanya menyelesaikannya dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka saling menebar salam untuk siapapun. Tapi wabil khusus kata Nabi ya, untukmu dan untuk keluarga. Ya, biasanya kan kalau kita ke rumah teman, assalamualaikumnya bagus. Tapi ke rumah anak, ke rumah keluarga, kok tidak bagus assalamualaikum. Ya, padahal itu adalah inti. Menebar salam kan. Kalau perintah menebar salam antar sesama itu penting, bagaimana menebar salam antara anggota keluarga? Enggak akan harmoni. Kalau segan atau jarang, ya meskipun ya kita baru saja keluar, kita masuk lagi, kenapa tidak assalamualaikum? Ini juga kita amati begitu. Alasannya keluarga sendiri, alasannya rumah sendiri, alasannya udah sering. Maaf, salam itu bukan formalitas. Tapi salam intinya adalah saling mendoakan. Padahal kita ingin keluarga kita dijaga oleh Allah. Yang kedua, bersendaguro, bermain untuk membangun kemesraan. Ya, Nabi itu orang yang suka bercanda dengan istrinya. Dalam riwayat yang lain, kalau dibandingkan canda Nabi dengan sahabat, canda Nabi dengan keluarga, lebih banyak canda Nabi dengan keluarganya. Ya, kita juga kalau membuat skala prioritas, ya kalau dengan teman kita bisa bercanda gitu, ngobrol bisa asik ya. Bisa ngobrol 5 jam sama teman. Kadang kita sulit ngobrol sama keluarga sendiri. Sama anak aja jaga-jaga gitu ya. Ngobrol dikit aja udah bosen. Sama istri pun ngobrol dikit aja udah bosen. Berarti harmoninya kurang terjaga. Harusnya kan keluarga itu adalah ruang sendaguro, permainan, dan itu adalah berpahala. Ya. Jadi kalau kita bisa ngobrol sekian lama dengan teman, harusnya kita mampu ngobrol sekian lama dengan keluarga kita. Ada yang lain, yaitu saling berbagi hadiah. Karena sesungguhnya siapapun kan membutuhkan apresiasi. Ya, ini sangat baik biasanya ya seorang suami dari luar kota pulang membawa hadiah. Anak pun sama, keluarga pun sama. Kenapa? Karena itu yang paling berhak menurut Nabi. Jadi kalau orang tidak pernah berbagi hadiah antara suami dan istri, antara keluarga, antara anak, berarti dia belum baik menjaga harmoni. Ya, karena bagaimanapun mereka membutuhkan, sebagaimana sahabat membutuhkan hadiah dari sahabatnya. Saling memperlakukan dengan akhlak yang paling mulia. Seseorang yang paling baik, sebagaimana tadi di hadis sebelumnya, di sini ditambahkan khiyarukum linisaihi. Parameternya kalau dia baik dengan keluarganya. Maka hakikat akhlak yang luhur, kata Hasan Al-Basri, mencurahkan kebaikan, menahan diri dari menyakiti
serta berusaha untuk berwajah manis. Wallahu a'lam. Ini namanya juga kehidupan yang banyak ujinya. Orang bisa senyum dengan orang lain, tapi sulit senyum dengan keluarganya. Bahkan kadang kita itu berpikir ya, bayangkan orang 10 jam kan senyum dengan customer, senyum dengan siapapun yang datang. Tapi betapa kita jarang senyum dengan keluarga sendiri. Gimana akan membangun harmonisme di dalam keluarga kalau senyum saja dapat dihitung dengan jari, ya. Kemudian berikutnya adalah bahwa kita juga dituntun oleh Nabi untuk suka mengajak dan mengajarkan. Tentu tentang agama ya di sini. Sebagaimana contoh bahwa anak-anak kita harus kita ajarkan sholat. Jika kemudian usianya sudah 10 tahun, maka tentu berbeda lagi sikapnya. Bukan kita dalam tanda kutip menjadi lebih tegas kepada anak. Tapi ini adalah untuk menjaga harmoni. Kenapa? Nah, ini ada satu catatan. Anak yang mudah diingatkan sholat, itu akan menjaga harmoni antara orang tua dan anak. Karena nanti orang tua akan kesel. Udah berapa kali aku ingatkan, kamu kok nggak mau? Nanti kalau udah kesal, nggak ada harmoni. Sama dengan kalau istri mengajak suami atau suami mengajak istri. Seringkali ajakannya tidak dipenuhi, lambat laun terjadi hubungan yang retak. Kalau itu berlangsung dalam waktu yang lama, ya sudah. Maka mengajak, kemudian menuntun, membimbing itu satu keniscayaan. Sebagaimana juga Nabi sering mengatakan kepada Aisyah, ayo bangun Aisyah, sholatlah engkau. Khususnya sholat witir. Ini hanya untuk mengingatkan bahwa memang kita saling mengajak, saling mengajarkan. Kalau waktu kita banyak mengajak orang lain, harusnya lebih banyak mengajak keluarga. Karena 7 kekhususan yang kita disampaikan di awal itu untuk membangun harmonisme. Ada juga catatan yang lain dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang keluarga yang harmoni, khususnya suami dan istri, kalau cemburu, cemburunya adalah memelihara diri dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau perilaku yang tercela. Ini contoh. Bahwa ada 3 orang yang Allah haramkan untuk masuk surga. Pecandu khamr, durhaka kepada orang tua, dan orang yang tidak punya sifat cemburu. Jadi istrinya berbuat dosa, tenang aja sang suami. Suami berbuat dosa, nggak ada sama sekali cemburu pada hati seorang istri. Atau anaknya berbuat dosa, orang tua tidak punya cemburu. Cemburu yang dimaksud adalah bagaimana menjaga agar tidak melakukan perbuatan yang tercela. Saling memberi hadiah, ini pernah dan sering dilakukan oleh Nabi. Ini menarik. Nabi itu sudah menyiapkan hadiah untuk Raja Najasyi. Ternyata dapat informasi Raja Najasyi sudah meninggal dunia. Padahal sudah disiapkan beberapa botol minyak kasturi. Maka kata Nabi, sudah. Kalau begitu, ini aku berikan pertama kali kepada istri. Subhanallah, termasuk saat itu adalah Ummu Salamah. Jadi saling berbagi hadiah itu dalam rangka menjaga harmoni antara keluarga. Bahkan tentu ini bagus ya, ada momentum pembagian hadiah, momentum Lebaran gitu ya, atau momentum apapun lah. Misalnya momentum anaknya menyelesaikan satu jenjang pendidikan, itu silahkan. Atau juga apapun lah, yang penting ada momen bagaimana mereka berbagi hadiah di antaranya. Saling bersabar dan saling juga mendoakan. Ini aspek yang sangat penting. Karena bagaimana mungkin, sebagaimana tadi surat Ar-Rum 21 yang dibaca oleh qori kita, itu kan yang memberikan anugerah bernama istri, bernama suami, bernama anak, pasti Allah. Ya. Kalau begitu, maka kita tidak mungkin menjaga harmonisme tanpa kita mohon kepada Allah agar disatukan. Tanpa pertolongan Allah nggak mungkin ya. Menikah aja nggak mungkin. Nggak bisa kita menikah bersabar bersama
orang yang berbeda dengan kita, kecuali ada kontribusi, ada campur tangan dari Allah. Maka sebagaimana tadi berdoa, juga bersabar. Bahkan di sini ada doa dari malaikat-malaikat pemikul arasy, ya. Surat Ghafir ayat yang ke-8, luar biasa. Bisa kita selalu baca ayat ini. Rabbana wa adkhilhum. Malaikat pemikul arasy itu selalu berdoa. Berdoanya bukan untuk mereka, berdoa untuk orang beriman. Yaitu agar mereka dimasukkan ke dalam surga Aden bersama orang tua, bersama istri atau pasangan mereka, dan keturunan. Ini menjadi catatan. Bayangkan malaikat saja ya mendoakan keluarga. Harusnya yang berkeluarga mendoakan sesamanya, mendoakan ahli keluarganya. Karena itu apa ya bahasa kita, ya nggak mungkin. Urusan apapun, urusan teman, urusan pekerjaan, urusan pendidikan, kita butuh doa. Karena kita memang tidak mungkin mendapat apapun tanpa ada pertolongan Allah. Ini urusan keluarga. Ada satu buku yang mengatakan persoalan keluarga itu tidak bisa diselesaikan oleh siapapun. Kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, sekarang di masa sekarang kan banyak sekali alasan untuk tidak harmoni. Alasannya ekonomi, alasannya media sosial. Padahal kalau bicara ekonomi mungkin ya orang-orang dahulu secara ekonomi biasa saja. Tapi kok mampu menjaga harmoni di antara keluarga? Hebat sekali. Ternyata rahasianya mereka itu saling bersabar dan saling mendoakan. Maka bagaimanapun sekian banyak tips agar seseorang dijaga harmoni bersama keluarganya. Tanpa ada kesabaran, tanpa ada doa, maka mungkin ya nilai ataupun harapan dan keinginannya untuk membangun harmonisme sulit terwujud. Terakhir, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa sesungguhnya harmoni ini lebih banyak pada tataran praktis, bukan pada tataran teori. Dan bagi kita bahwa contoh dari Nabi, contoh dari sahabat dan tabi'in itu sudah sangat memadai untuk membangun harmoni dalam keluarga. Kadang kita kerepotan mencari keluarga, contoh keluarga harmoni dari orang sekarang, memang sulit. Maka tepat sekali dari panitia justru harmonisme keluarga sesuai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang paling harmoni pasti keluarga Nabi. Yang paling mulia pasti keluarga Nabi. Yang paling ideal pasti keluarga Nabi. Maka itulah tuntunan dari Nabi. Tentu Nabi dituntun sekaligus di backup oleh Allah. Maka jadilah Nabi itu contoh, Nabi itu teladan, Nabi itu panutan. Apakah secara pribadi, secara keluarga, atau secara masyarakat? Tidak ada yang bisa kita katakan, melainkan Nabi adalah yang terbaik, Nabi adalah yang termulia, Nabi adalah yang sempurna dalam menjalankan apapun, termasuk dalam menjaga harmonisme dalam keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga harmoni kita di antara keluarga, kita pula bersama keluarga, bersama siapapun dalam ruang keluarga, mampu menjalankan tuntunan Nabi dengan sebaik-baiknya. Demikian catatan sedikit dari saya tentang memaknai kembali harmonisme keluarga sesuai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita bisa elaborasi, bisa kembangkan dalam diskusi dan tanya jawab. Demikian saya kembalikan ke Mas Bagas untuk acara berikutnya. Saya persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Al-Taufik atas ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan kepada kami semua. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab dengan para peserta. Nah, bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengirimkan pertanyaan. Boleh melalui kolom chat Zoom dengan format nama dan juga pertanyaan. Jadi jangan lupa untuk masukkan namanya juga ya saat nanti bertanya melalui chat Zoom. Atau juga bisa langsung raise hand ya melalui Zoom. Baik, silahkan mungkin
dari para peserta jika ada pertanyaan yang ingin raise hand atau silakan melalui chat Zoom. Oke. Baik, mungkin ada pertanyaan yang diberikan secara private kepada saya, Ustadz. Saya izin ini ya, Ustadz, saya bacakan ya, Ustadz. Jadi saat di dunia yang saat ini lebih modern gitu ya, Ustadz. Saat ini banyak wanita yang juga masih menempuh pendidikan dan juga berkarir ya ketika sudah berumah tangga. Kemudian juga bagaimana sih pandangan Islam terhadap hal tersebut gitu, dan bagaimana menjaga keseimbangan peran suami dan istri dalam kasus tersebut untuk bisa mencapai rumah tangga yang harmonis menurut Islam. Mungkin dari Ustadz. Baik, karir atau profesi bagi seorang istri itu sudah ada dari zaman Nabi, cuman tidak disebut wanita karir. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang guru bagi sahabat dan sahabiat. Setiap ada masalah kan sahabat nanya kepada Aisyah. Berarti beliau itu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga ada beberapa wanita sahabiah yang aktivitasnya memang di luar bersama masyarakat, aktivitas sosial. Tentu tidak seperti sekarang dalam tanda kutip karena ada profesi khusus. Tapi kan berarti mereka juga menjalankan aktivitas sosial bersama warga, bersama masyarakat. Catatannya adalah berarti sebenarnya Islam tidak melarang adanya karir bagi seorang istri, bagi seorang wanita. Karena contohnya sudah ada. Memang yang kerap menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana manajemennya sebetulnya. Manajemen itu ada dua. Yang pertama adalah manajemen waktu, yang kedua adalah manajemen komunikasi. Kalau seorang istri harus membantu suaminya dalam konteks profesi, maka dia harus lebih memanage waktunya dengan baik. Karena beberapa waktu ia alokasikan untuk orang lain. Yang kedua, manajemen komunikasi. Seorang suami sudah memahami bahwa istrinya dari 10 jam misalnya 5 jam untuk masyarakatnya. Berarti ia pula harus memahami konsekuensinya. Maka dalam agama, wanita itu kan sebelum dia bekerja pekerjaan yang rutin, dia harus minta izin sama suaminya supaya harmoni terjaga. Tapi biasanya kenapa tidak terjadi harmoni ya atau disharmoni? Karena biasanya dia bekerja itu memaksakan kehendak. Tapi kalau pekerjaannya tidak rutin, silahkan. Ini pekerjaan rutin. Pagi berangkat, pulang malam sampai 5 hari misalnya. Kan berarti dia, ya, seorang suami sudah memahami konsekuensi istrinya menjadi wanita karir, menjadi profesional. Itu konsekuensinya adalah manajemen waktunya berbeda, manajemen komunikasinya juga harus lebih bagus. Yang kedua, tidak salah bagi wanita karir. Kenapa? Asal karirnya itu adalah tidak dalam tanda kutip mengabaikan kewajiban utama di dalam rumah. Karena tidak ada kewajiban menjadi wanita karir. Enggak ada kewajiban. Tapi kewajibannya menjadi istri solehah, menjadi ibu solehah, menjadi sekolah bagi keluarganya. Ini kan wajib. Sedangkan berkarir atau membantu suami dalam konteks ekonomi, enggak ada yang mengatakan wajib. Jadi misalnya seorang istri diam di rumah, itu sudah memenuhi kewajiban. Kecuali seorang suami diam di rumah, berarti dia tidak menunaikan kewajiban. Tapi kan dalam konteks sekarang, ya keadaan ekonomi, tuntutan dari sosial misalnya, istri kemudian memilih bekerja dan disetujui oleh suami, maka berarti konsekuensinya ia harus baik dalam manajemen waktunya. Kemudian juga manajemen komunikasinya. Kalau itu terjaga dengan baik, komunikasi dengan baik, ya tetap meskipun di kantor kan intens komunikasi. Ya, berarti tetap kan dijaga. Dan yang ketiga sebetulnya menurut pendapat Imam Malik,
kalau suami istri bekerja dan sudah punya anak, mau tidak mau dia harus menyiapkan pengasuh bagi anak-anak. Maka biasa orang tua sekarang kan nyantriin anaknya gitu ya, nitipin anaknya ke lembaga pendidikan, ke pesantren. Di masa dahulu sampai Imam Malik itu mengatakan kalau seorang istri, seorang ibu sudah punya 3 orang anak atau lebih, maka dia punya hak meminta kepada suami untuk disiapkan yang bantu mengasuh anak-anak. Tapi jangan tanya, pengasuh anak dulu itu penghafal Quran. Jadi pengasuh anak itu betul-betul memiliki kualifikasi sebagai guru. Ya, jadi bahasa pengasuh itu beda ya, bukan ART. Kalau ART kan tujuannya hanya memenuhi kebutuhan fisik aja kan. Tapi harusnya ada kebutuhan ilmu bagi anak-anak, kebutuhan agama. Itu dulu begitu. Maka Nabi kan diasuhnya bukan oleh ibunya. Para tabi'in yang mengasuh itu para ulama, yang mengasuh itu para tokoh. Karena makna mengasuh itu bukan hanya memenuhi kebutuhan fisiknya, ada kebutuhan ilmu, kebutuhan rohani. Jadi silahkan bagi istri yang kemudian disetujui oleh suaminya untuk berada dalam ruang profesi, maka ia harus memenuhi 2 hal tadi. Manajemen waktunya dan kemudian manajemen komunikasinya. Demikian catatannya. Terima kasih. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang tadi bertanya terjawab ya, pertanyaannya sudah lengkap Insya sekali Allah. dari Ustaz. Kemudian juga ada lagi nih Ustaz, saya izin bacakan ya yang menitipkan pertanyaan. Jadi tadi disebutkan bahwa disebutkan Allah wajib menolong orang yang menikah karena ifah. Boleh dijelaskan lebih lanjut maksudnya bagaimana Ustaz? Iya, an-nakih yuridul afaf. Pertolongan Allah itu tidak selalu dalam arti pertolongan secara materi. Meskipun di surat An-Nur ya ayat 32 ada jaminan Allah bahwa orang yang menikah itu Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhan materinya. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau mereka yang menikah itu dalam keadaan fakir, tidak berpunya, yugnikumullah min fadli. Allah akan memenuhi kebutuhannya, mencukupinya. Ini makna yang pertama. Tetapi yang paling inti adalah ada 2 kebutuhan lain yang paling fundamental. Kebutuhan agama. Coba lihat, orang yang sudah berkeluarga itu dikatakan oleh Nabi sudah memenuhi setengah dari agamanya. Berarti kan kebutuhan agamanya dipenuhi. Ada kekhusyuan, ada ketenangan, ada terjaga dari pandangan, lebih terjaga dari kemungkinan melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena sudah ditolong oleh Allah. Ada juga pertolongan, yaitu pertolongan la ayatil liqaumi yatafakkarun, pertolongan ilmu. Jadi begini, orang yang sendiri maka kemampuan manajemennya itu tidak lebih bagus dari orang yang sudah berkeluarga. Karena secara keilmuan ia akan diasah oleh Allah kan begitu ya. Mengelola satu orang tidak lebih berat dari mengelola 10 orang, mengelola 100 orang. Maka Allah sebutkan sungguh pada yang demikian terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Bayangkan, seorang ayah itu kan berpikir bukan memenuhi kebutuhan dirinya, ada istrinya, ya, ada anaknya, bahkan mungkin ada orang tuanya. Bertambahlah ilmunya, bertambahlah pemahamannya terhadap agama. Dan dari dulu sampai kapanpun orang berkeluarga itu lebih tinggi kedudukannya daripada orang tidak berkeluarga. Secara agama Allah jadikan separuh agamanya ada dalam keluarganya. Kemudian secara ekonomi Allah akan penuhi dengan menolongnya berbagai cara. Yang ketiga adalah ia terpenuhi ilmu dan pengetahuannya. Ya, banyak orang yang sudah berkeluarga jadi lebih cerdas dari sebelum berkeluarga. Karena dulu kan ya dia tidur kapan aja boleh gitu ya. Karena nggak ada yang ngadu, nggak ada yang ngeluh. Sekarang kan pagi-pagi tidur anak ngeluh kan, ini lapar kok tidur gitu. Dia terus ya, dan banyak
Banyak sekali hikmahnya, dan itulah salah satu bentuk dari pertolongan Allah kepada mereka yang siap menikah, yang siap berkeluarga, insya Allah. Oke, baik Ustadz, terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi untuk pertolongan yang diberikan itu sebenarnya tidak hanya dalam bentuk materi ya Ustadz, tapi juga tadi dalam bentuk kebutuhan untuk agama dan juga untuk pertolongan secara ilmu gitu ya Ustadz. Insya Allah. Oke, baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Mungkin saya lanjutkan lagi ya Ustadz untuk pertanyaannya. Apakah terdapat peran dalam rumah tangga antara suami istri yang tidak dapat digantikan satu sama lain? Misal, apakah harus selalu suami yang bekerja atau harus selalu istri yang di rumah menjaga anak? Atau apakah ada batasan sejauh mana peran tersebut boleh dimodifikasi dalam pandangan Islam? Silakan Ustaz. Baik. Wa'ashiruna bil ma'ruf itu kata kunci. Kewajiban utama nafkah ada di pundak ayah atau suami. Kewajiban. Ya, maka istri dibolehkan untuk membantu ekonomi suami. Ketika suami membutuhkan bantuan istri secara ekonomi, berarti suami harus rela kalau berkurang pemenuhan hak dari istrinya. Biasanya kan ketemu setiap hari. Karena istrinya bekerja, sang suami harus rela tidak ketemu setiap hari. Sang anak pun harus diberikan edukasi. Nah, ibu sekarang bekerja loh nak. Sehingga mungkin waktu engkau ketemu ibu tidak seperti dulu ibu tidak bekerja. Kemudian juga ketika pilihan sang istri untuk bekerja. Jadi istri itu pilihan, bukan kewajiban. Karena memang begitu surat An-Nisa 34 kan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kewajiban untuk memberi nafkah ada pada pundak suami, pundak ayah. Namun tidak ada larangan bagi siapapun, istri atau suami, untuk ya mengelola keuangan keluarga dengan baik, dan kemudian karena dihitung-hitung itu tidak mencukupi untuk kebutuhan seluruhnya anggota keluarga. Maka akhirnya ada pilihan. Dan itu komunikasi sudah bagus, musyawarah, bahwa istri sekarang juga ikut bantu suami. Bahkan ada catatan bagaimana kalau seorang suami dalam tanda kutip tidak mampu memberikan nafkah karena faktor uzur. Ada kasus ya suaminya memang sudah tidak berdaya, maaf, dia lumpuh, kemudian tidak bisa bekerja karena keadaannya yang memang amat sangat uzur. Berarti nanti yang menjadi penopang ekonomi keluarga adalah istri. Istri tidak boleh berkelit. Wah, ini kan kewajibanmu. Berarti dia tidak paham bahwa masing-masing ada kewajiban dan ada hak. Maksudnya kalau seorang suami tidak mampu menunaikan kewajiban karena uzur ya, bukan karena kemalasan, bukan karena mengabaikan, tapi memang uzur. Sebagaimana tadi misalnya cacat permanen atau lumpuh. Maka disitulah namanya harmoni. Maka seorang istri menggantikan posisi ayah atau suami. Sama juga ketika suami mempersilahkan istrinya keluar bekerja, maka suami yang di rumah itu dia siap menjadi dalam tanda kutip bapak rumah tangga. Karena dia tidak bekerja di luar, maka berarti siap dia bekerja di rumah. Itulah Nabi. Nabi itu ya menyiapkan makanan sendiri. Nabi itu menjahit baju sendiri. Ini maknanya ketika istri tidak dapat memenuhi itu. Dan itu contoh dari Nabi. Bahwa beliau mempersilahkan istrinya beraktivitas. Berarti beliaulah yang menyelesaikan tugas-tugas rumah. Jadi polanya adalah pembagian tugas. Kalau pembagian tugas itu sudah dijalankan dengan baik, tidak ada masalah. Ya, sama aja. Anak itu kan masalahnya pembagian tugas. Tapi kalau saling melimpahkan kewajiban dan tanggung jawab, ya tidak harmoni. Misalnya istri nuntut dan maksa, sedangkan kemampuan suami memang hanya ada di situ. Karenanya
yang paling penting adalah sebelum terjadi disharmoni dalam rumah tangga, betul-betul kita dibolehkan oleh Nabi untuk melihat, untuk mengetahui, kemudian untuk melamar. Kenapa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dalam melamar itu boleh komunikasi, boleh ngobrol. Ini seandainya dia kan sudah tahu bahwa calon suaminya grade-nya sekian. Berarti dia udah tahu, dia udah mempertimbangkan. Oke, aku siap, berarti ada konsekuensi. Sang suami juga, ya udah, aku siap, berarti aku siap mendapatkan konsekuensi. Selama masing-masing juga memahami dan menjalankan dengan baik, tidak ada masalah sebetulnya. Itulah pola komunikasi yang baik, ya, atau bahasa kitanya adalah ya masing-masing jika mengambil peran yang lain, dia siap berperan untuk peran utamanya. Suami istri bekerja, suami tidak bekerja, nggak ada masalah. Tapi suami dia nanti berperan sebagai ibu di rumah. Dan boleh dan bisa karena keadaan yang tidak memungkinkan. Tapi paling ideal memang suamilah yang menjadi tulang punggung rumah tangga atau keluarga, baru istri ya membantu dalam tanda kutip, dan tidak ada salah untuk saat istri membantu juga dia kemudian tetap ya posisi dia kan hanya membantu ya cari nafkah. Tetapi posisi dia sebagai ibu, sebagai pendidik, sebagai pengatur dalam rumah, itu tidak bisa digantikan oleh seorang ayah atau suami. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Baik. Dari chat ini ada yang sudah mengirimkan, yang dari pertama dari Iza. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana cara menyelesaikan konflik antara suami dan istri dalam sebuah keluarga yang harmonis? Bagaimana agar anak-anak tidak terdampak buruk akibat konflik tersebut? Ya, jadi faktor konflik itu beragam. Ya, macam-macam ya. Unsur ataupun faktornya, alasan orang berkonflik suami istri. Namun ternyata umumnya hanya ada dua. Umum. Pertama adalah faktor yang bernama uang. Yang kedua adalah faktor yang bernama tidak dewasa. Ya. Berbagai alasan memang dikemukakan oleh suami atau istri. Tapi selalu faktor utama adalah faktor keuangan. Yang kedua adalah faktor tadi, kedewasaan. Makanya berkeluarga itu adalah bukan persoalan perut saja, bukan persoalan seksualitas atau biologis saja. Tapi ke depan adalah kedewasaan. Coba ya. Mereka yang sudah berkeluarga 20 tahun itu pasti lebih dewasa dari yang baru berkeluarga 1 malam, 1 tahun. Jadi kalau baru setahun tidak terjadi masalah, ya wajar baru setahun. Tapi kalau sudah 5 tahun terjadi masalah, itu berarti memang sesuai karena kedewasaannya berkembang. Berarti solusinya yang pertama adalah karena faktornya tadi keuangan, maka kata Nabi, istri yang qanaah itu tidak akan terjadi konflik. Karena kan istri sudah tahu bahwa kemampuan suaminya sampai level itu. Makanya kan di situ takfurnal ashir. Calon penghuni neraka itu banyak dari kaum wanita karena mereka itu mengkufuri nikmat pemberian dari suaminya. Kalau tadi yang kedua faktornya adalah faktor kedewasaan. Maka disitulah pentingnya parenting. Karena kan bagaimana mungkin seseorang menyelesaikan urusan rumah tangganya kalau tidak punya kedewasaan. Dan sekarang kan sudah dipatok oleh usia ya, oleh Kementerian Agama KUA. Karena ini penting sebetulnya. Bukan berarti nggak boleh menikah baru balik. Karena syarat menikah dalam agama kan balik, ya, laki dan perempuan. Tapi usianya misalnya baliknya 12 tahun. Tapi kan masalah kedewasaan nanti.
dikit-dikit gitu ya, marah, dikit-dikit pulang ke rumah orang tuanya, ya bagaimana bisa menyelesaikan? Maka kedewasaan ini amat sangat penting. Kedewasaan itu tidak berbanding lurus dengan usia sebetulnya. Banyak kalangan muda lebih dewasa dari mereka yang usianya lebih banyak misalnya. Kenapa? Karena tempaan di masa remajanya. Saya punya jemaah itu bagus sekali. Melatih anak-anak itu dari sejak dini untuk dia dewasa. Latihannya apa? Latihan tanggung jawab. Misalnya sang kakak, kamu jaga adik. Itu kan latihan tanggung jawab karena kedewasaan. Karena kalau kita tidak pernah melatih itu nanti bahaya. Melatih, nak, kamu siapkan ya untuk makan malam. Itu latihan kedewasaan. Kamu beli ini di sana ya. Itu latihan kedewasaan. Nah, berarti dari sekarang kita latih kedewasaan itu. Karena bagaimanapun keluarga itu kan terdiri dari berbagai keadaan. Dan bisa jadi dengan kedewasaan yang baik, kedewasaan secara agamanya tentu, kedewasaan secara psikisnya, fisiknya, dan kedewasaan secara ilmunya, insya Allah konflik itu bisa diredam dan bisa dicarikan solusi yang terbaik insya Allah. Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas jawabannya. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Ustaz. Nah, langsung spesifik pada wanita yang berprofesi dokter, seandainya memang tujuan tetap menjalankan profesi dokternya bukan sebagai pencari nafkah utama, hanya sayang bila ilmu dan sekolah yang lama sebagai dokter selanjutnya tidak diamalkan bagi umat. Apakah pertimbangan dan kesepakatan ini harus dari awal dibicarakan dengan calon suami bagi yang belum menikah, apabila calon suami bukan dari kalangan asal profesinya, karena bisa saja dari awal calon suami sudah mensyaratkan harus tinggal full di rumah dan meninggalkan profesi dokternya. Masya Allah. Jadi khitbah itu, meminang itu adalah dalam rangka melakukan berbagai macam kesepakatan-kesepakatan sebetulnya itu. Cuman orang paham melamar itu hanya kesepakatan kapan nikahnya. Kesepakatan di mana nikahnya. Itu berarti sangat simpel. Enggak. Kesepakatannya kan ada masing-masing memahami. Saya itu dokter. Suami harus memahami bahwa istrinya adalah dokter dan dia akan mengamalkan ilmunya. Dan mengamalkan ilmu itu wajib dalam agama. Maka saya setuju kalau tadi sampaikan bahwa sebelum menikah memang khitbah atau mengenal melalui lamaran itu bukan untuk menetapkan kapan nikah, di mana nikah, undangannya bagaimana, acaranya gimana, IO-nya siapa gitu ya. Atau wedding organizer-nya siapa, enggak begitu. Justru di situ adalah komunikasi sejak awal. Ya, bahkan harus terbuka. Saya memang dokter, orang tua saya juga berharap saya mengamalkan ilmu saya. Kalau Anda tidak setuju, ya nggak ada masalah. Selama janur belum melengkung, itu masih boleh dibatalkan. Bahkan lamaran itu bukan wajib untuk melangsungkan dalam pernikahan. Tapi lamaran adalah penjajakan, lamaran adalah penguatan gitu ya, penguatan supaya betul-betul terjadi hubungan yang baik pada masa yang akan datang. Yang kedua, seorang suami itu dikatakan bijak, dikatakan arif, kalau dia mampu juga meningkatkan kapasitas istrinya. Kalau dulu kan dipahami suami mengajarkan agama. Sekarang bukan itu yang dimaksud, hanya mengajarkan agama. Tapi bagaimana suami juga memberikan porsi agar istrinya juga meningkatkan keilmuannya. Misalnya, istrinya sudah menyelesaikan pendidikan jenjang S3. Justru suami harus mampu menjadikan istrinya meningkat terus. Karena kalau tidak, ya itu kan juga berdampak pada keluarga. Bagi saya, secara pribadi, tidak ada alasan bagi suami untuk melarang istrinya yang notabene memiliki ilmu dan itu ilmu sangat dibutuhkan untuk mengaktualisasikannya dengan alasan istri harus di rumah. Kita harus nanya, siapa yang berpendapat istri harus di rumah? Nabi aja istrinya tidak di rumah terus.
Aisyah itu sebagai sumber ilmu. Ya, sahabat bertanya, bahkan Nabi kalau melakukan perjalanan jauh, itu kan istrinya dibawa. Bergantian. Harusnya kan udah di rumah saja. Dan dulu ada tim medis kan dari kalangan sahabiah. Harusnya kan tim medisnya laki-laki aja. Tim medis ada Suwaibah kalau tidak salah ya. Bidan pertama atau tim medis perempuan pertama. Berarti kan ada. Di sini berarti yang harus kita pahami bahwa melamar atau khitbah itu adalah merupakan proses penguatan, memahami masing-masing dengan baik, sehingga saat sudah terjadi pernikahan, tidak ada lagi hal-hal yang belum disepakati. Kalau sudah menikah, kesepakatan itu sulit. Sama aja kita kalau mau bekerja, kapan kesepakatannya? Ya sebelum bekerja, kita tanda tangan kan. Ya, karena kalau sudah bekerja, ya udah, kita harus jalankan tugas kita. Karenanya sebelum ya janur melengkung, disitulah masih banyak sekali peluang untuk berkomunikasi agar nanti insya Allah suami juga bijak, sedangkan istri juga bisa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Kemudian juga mengingat waktu ini untuk pertanyaan terakhir ya Ustadz. Baik, insya Allah. Jadi Ustadz izin bertanya, sebelumnya saya sudah merencanakan pernikahan, perkenalannya dengan cara ta'aruf. Tapi tidak dilanjutkan karena di hati tidak sesuai dengan pilihan tersebut dan di akhir perpisahan saya ada trauma yang membekas sampai saat ini. Kejadiannya lama di tahun 2018. Akhirnya saya belum berani membuka lagi untuk merencanakan pernikahan, bahkan untuk berkenalan dengan seorang laki-laki aja tidak berani. Gimana cara agar trauma yang saya alami bisa terobati, Ustaz? Ya, trauma itu adalah termasuk salah satu waswasatu syaitan. Itu godaan syaitan. Trauma, kemudian ingat masa lalu yang tidak baik, gitu ya, terbawa-bawa masa lalu, bahkan melambun, coba saya dulu begini dan begitu, itu adalah waswasatu syaitan. Dalam hadis disebutkan, fa innalau taftahu amal syaitan. Mengingat masa lalu, berandai-andai, itu termasuk ya bisikan dari syaitan. Maka trauma itu sebetulnya dari syaitan secara psikis, ya. Maka yang harus dilakukan pertama adalah bahwa kita yakin jodoh yang Allah sudah siapkan itu tidak pada fulan saja, tapi pada fulan, pada fulan, pada fulan. Yang kedua, bahwa pernikahan ini itu tidak ada kata gagal sebelumnya. Ya, tidak ada kata gagal. Sama dengan pendidikan sebetulnya tidak ada kata gagal. Tapi ini adalah dalam rangka kita introspeksi. Jangan-jangan standar saya terlalu tinggi. Jangan-jangan saya belum betul-betul sungguh-sungguh ingin menikah. Maka kita persiapkan lagi, Dan sekali lagi sebenarnya tidak ada batas usia orang menikah. Tapi dalam ilmu sekarang kan gitu. Kalau udah nanti 25, nggak ada batas usia. Khadijah itu menikah dengan Nabi usia 40 tahun. Beberapa tabiin ada yang menikah perempuan di usia 30 tahun. Jadi dalam tanda kutip, trauma itu waswas setan, maka kita tinggalkan itu, dan apa yang terjadi pada masa lalu, itu adalah pelajaran introspeksi. Kemudian berarti kita harus siap untuk menerima laki-laki yang notabene insya Allah jauh lebih baik. Dengan syarat kita sudah istikharah. Istikharah itu kan minta pendapat kepada Allah. Kalau minta pendapat kepada manusia mungkin salah. Tapi kalau pendapat kepada Allah selalu benar. Karena Allah tidak mungkin memberikan ya pilihan atau pendapatnya yang tidak baik untuk hamba-hambanya. Karenanya seharusnya kita sudah membuka kembali, karena ini adalah tuntunan Nabi. Kemudian apa yang terjadi di masa lalu itu adalah waswas syaitan, kita harus singkirkan jauh-jauh dan kita siap untuk menata hidup di masa yang akan datang bersama orang yang insya Allah lebih baik menurut kita dan menurut Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Dengan demikian diakhiri sesi tanya jawab ya. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah bertanya baik melalui chat Zoom maupun secara private ya.
Kemudian sebelum melanjutkan acara selanjutnya, saya izin untuk membacakan kesimpulan singkat dari kajian kita pada malam ini. Bahwa keluarga memiliki kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa doa, nilai atau pahala khusus, pertolongan dari Allah, namun juga tidak terlepas dari ujian yang juga khusus. Keluarga yang bahagia ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh aspek dirinya, termasuk dari aspek psikososial. Keluarga yang harmoni itu adalah saling memaafkan, melindungi, menghormati, dan menjaga diri, serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam berkeluarga. Baik, untuk acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dari tim publikasi. Mungkin mohon bantuannya. Baik, kita akan ambil foto ya, Ustadz. Mungkin saya akan memberikan aba-aba dari publikasi. Baik, siap ya? silakan. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, sudah ya? Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Atabik atas ilmu yang telah diberikan. Semoga Allah selalu jaga kesehatan Ustadz, diberikan perlindungan dan keberkahan selalu untuk Ustadz Atabik. Baik, karena acara sudah selesai, untuk Ustadz, kalau misalnya hendak meninggalkan Zoom, dipersilahkan. Baik, insya Allah. Mas Bagas, makasih ya. Teman-teman Sama-sama, semuanya. Pak. Terima Terima kasih. kasih banyak Barakallahu juga, fikum. Ustadz. Ya, sampai ketemu di lain sesi insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz, dan juga untuk para peserta, dimohon untuk mengisi link evaluasi berikut teknik sisi Eval Keju 2023 sebagaimana tertera pada layar. Boleh diisi dulu untuk semuanya. Kemudian juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah datang. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau perbuatan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada rangkaian kajian keju dan hafadin berikutnya ya. Terima kasih semuanya. Sudah keluar semuanya. Baik. Muti recordnya.